Let's start doing this. This finest moment in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara mutuah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas kenapa masyarakat Aceh mau bergabung dengan GAM. Namun pada kesempatan kali ini kita berhasil mengumpul 6 alasan kenapa mereka masyarakat Aceh mau bergabung dengan gerakan separatis. Namun sebelum kita memulainya, alangkah baiknya jika sahabat berbagi info yang belum mensubscribe channel kami agar segera mensubscribe channel berbagi info ini agar sahabat mendapati notifikasi di setiap video terbaru dari kami. Dan jangan lupa like dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Saudara mutua, selain faktor-faktor yang membuat GAM lahir dan menguat di Aceh, orang Aceh yang mendukung atau bergabung dengan GAM juga disebabkan oleh beberapa alasan penguat lain, yaitu sebagai berikut. Number 1. Yang pertama yaitu alasan ideologi. Saudara mutua, rakyat Aceh yang bergabung dengan GAM karena alasan ini tidak banyak. Namun mereka orang-orang yang sangat cerdas, berpendidikan tinggi dan menginginkan Aceh lebih maju dan mampu bersaing dengan negara lain. Mereka menginginkan Aceh dapat kembali seperti pada era kejayaan yang dipimpin oleh Raja Sulaiman, yaitu Sultan Iskandar Muda. Kelompok ini akan selalu mendoktrin siapapun yang mereka kenal. Biasanya anak-anak mereka juga akan ikut. Meskipun pasca MOU Helsinki perdamaian harga mati, tetapi kelompok ini tidak akan pernah berhenti bersuara sebelum Aceh lepas dari belenggu NKRI. Number 2. 2. Alasan historis. Saudara mutua, kelompok ini sangat mengerti sejarah Aceh dan mengetahui penyebab Aceh menjadi bagian negara kesatuan Republik Indonesia dan asal-usul Indonesia. Mereka skeptis dengan Indonesia karena Indonesia dapat eksis disebabkan kontribusi besar Aceh. Seandainya elit Aceh yang dipimpin oleh Tengku Nya Arif pada tanggal 24 Agustus tahun 1945 paham dan menguasai sejarah Aceh, mereka tidak akan mengakui kemerdekaan Indonesia. Kelompok ideologis dan historis ini hampir sama dalam memandang dan menilai Aceh. Namun kelompok ideologis akan selalu setia terhadap kemerdekaan Aceh meskipun ditangkap dan disiksa. Salah satu ciri kelompok ini adalah tidak akan menyerah dalam kondisi apapun. Mereka berpegang pada prinsip lebih baik mati daripada harus tunduk kepada penjajah. Mati syahid atau merdeka. Number 3. 3. Alasan religi. Saudara mutua, awal proklamasi Aceh merdeka didengungkan pada akhir tahun 1976. Kemudian dilanjutkan penyampaian ceramah Aceh merdeka di seluruh pelosok Aceh. Materi yang disampaikan selain mendoktrin rakyat Aceh untuk mendukung Aceh merdeka, juga disampaikan jika Aceh merdeka, maka Aceh akan menjadi negara Islam yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, serta berpedoman kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermazhab Syafi'i. Pada umumnya yang bergabung dengan GAM atas dasar religius agama adalah para ulama dan aktivis Islam, yaitu Tengku-Tengku. Mereka seperti Tengku Ahmad Dewi, Abi Lampisang, Tengku Muhammad Wali Al-Khalid, Tengku Taha, Tengku Bantakiah, Tengku Jafaruddin, Tengku Yaakob, Tengku Nasruddin, Tengku Abdullah Syafi'i,
Tengku Hanafiah Pulau Rungkop, Tunku Ali Basyah, dan lain-lain. Number 4. 4. Yaitu balas dendam. Saudara mutua, kelompok Tung Bila atau balas dendam ini tidak terhitung jumlah mereka, di mana anak-anak semasa Aceh dijadikan daerah operasi militer yaitu DOM. Orang tua mereka dibunuh dan disiksa di depan mata. Mereka masuk GAM untuk membalas kejahatan aparat keamanan yang menimpa keluarga mereka. Kelompok ini umumnya bergabung dengan GAM pasca reformasi tahun 1998. 5. Ikut-ikutan. Memang diakui banyak dari pasukan GAM yang hanya ikut-ikutan. Mereka bergabung dengan GAM disebabkan oleh teman-teman mereka sudah bergabung sebelumnya dan hobi memanggul senjata. Kelompok ini tidak akan bertahan lama. Bahkan banyak dari mereka yang menyerahkan diri. Bergabungnya kelompok tipe ini dalam memperkuat barisan GAM karena Bek Hana Mangan dengan kawan-kawannya yang lain, baik satu desa atau teman pergaulan sebelumnya. Enam, terpaksa. Saudara mutua, kelompok terpaksa ini bergabung dengan GAM karena terpaksa harus bergabung akibat desa mereka dekat dengan markas atau kamp konsentrasi GAM. Ketika aparat keamanan mencari pasukan GAM, biasanya pemuda-pemuda yang kekar dan berbadan atletis juga ikut dikasari, bahkan ada yang ditembak mati. Daripada terus dikasari dan mati sia-sia, akhirnya mereka juga lari ke gunung bersama pasukan GAM yang telah duluan bergabung. Tidak sedikit pengamat, penulis, sejarawan, dan varian media menyimpulkan tujuan pemberontakan gerakan Aceh Merdeka GAM tidak seragam. Sesungguhnya apabila dilihat secara objektif, kesimpulan tersebut sebahagiannya ada yang tepat dan sebahagian lagi bertolak belakang dengan tujuan Tengku Hasan Ditiro dalam menggerakkan pemberontakan melawan pemerintah pusat dalam berbagai tulisannya. Saudara mutua, untuk mengetahui suatu gerakan politik memiliki tujuan apa, perlu memperhatikan siapa pendirinya dan dari ucapan-ucapannya baik melalui buku yang ia tulis, media sosial yang ia kelola maupun misi gerakan itu muncul. Sebuah gerakan politik tentunya memiliki tujuan masing-masing yang berbeda. Begitu juga dengan gerakan Aceh Merdeka atau lebih dikenal dengan GAM yang diproklamirkan oleh Tengku Hasan Ditiro. Saudara mutua, negara Aceh sesungguhnya sudah ada jauh hari sebelum Indonesia lahir. Bahkan Belanda merdeka dari Spanyol dan Prancis pun negara pertama yang mengakui kemerdekaan negeri Matador dan negeri kincir angin tersebut adalah Kesultanan Aceh. Negara Aceh sudah lahir terbentuk sebelum negara adidaya Amerika Serikat dan Rusia Uni Soviet ada. Jika dirunut lebih jauh, negara Aceh sebenarnya sudah terbentuk pada awal abad ke-8 Masehi, yaitu 840 Masehi, meskipun sebahagian negara kota atau polis di kawasan Aceh Timur, yaitu Perelak. Dari berbagai literatur yang diteliti, termasuk buku yang ditulis oleh Tengku Hasan Ditiro sendiri, dapat disimpulkan bahwa tujuan GAM sesungguhnya adalah ingin memperjuangkan agar terwujud kembali negara Aceh yang pernah hilang tanpa dasar melalui mekanisme hukum internasional, aneksasi Aceh oleh Belanda tahun 1873 dan pemufakatan dalam KMB di Den Haag tahun 1949 merupakan dua tragedi besar yang mengandaikan kedaulatan Aceh sehingga saat ini menjadi bagian integrasi Indonesia. Tengku Hasan Ditiro sebagai inisiator sekaligus deklarator GAM merupakan puncak pimpinan tertinggi di GAM sebagai wali negara Aceh.
pada tanggal 4 Juni 2003 dalam sebuah resolusi yang dikeluarkan oleh Uni Eropa secara resmi mengakui dan menyebut bahwa tujuan GAM adalah ingin mewujudkan Aceh merdeka dan berdaulat. Setelah memperhatikan kepada pembentukan GAM tahun 1976, suatu gerakan yang bertekad mendirikan suatu negara yang merdeka dan di mana GAM telah meminta suatu referendum untuk menentukan nasib sendiri di bawah pengawasan PBB. Saudara mutua, dapat dikatakan bahwa tidak ada tujuan lain pembentukan GAM kecuali ingin mewujudkan kembali negara Aceh yang pernah nyata dan ada dalam sejarah politik dunia. GAM adalah sebuah gerakan politik yang memiliki tujuan utamanya adalah mencapai kemerdekaan kembali sebagai sebuah bangsa dan negara. Tokoh utama pendiri deklarator GAM adalah Tengku Hasan Ditiro, seorang bangsa Aceh yang berasal dari keturunan pejuang yang tidak diragukan lagi. Dedikasi dan track rekornya sudah tampak perannya sejak ia masih muda bahwa suatu saat kelak akan menjadi pemimpin besar dan disegani oleh semua orang. Sekian dan terima kasih. Wallahu a'lamu bisawab. Wassalam.